warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiwati, mahasiswi peserta uji kinerja UKM PPG dalam jabatan gelombang 3 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Makassar. Nomor induk mahasiswa 239024495082. Saat ini saya sedang melaksanakan uji kinerja di SD Impresta Binjai, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan mata pelajaran Muatan Bahasa Indonesia IPA dengan tema 6, Panas dan perpindahannya, subtema suhu dan kalor. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi! Yes! Ya, selamat berjumpa kembali di hari Rabu. Ya, seperti biasa kita akan melaksanakan pembelajaran. Tapi sebelumnya kita siapkan dulu ya. Ya, mana ketua kelasnya? Ya, silakan nak, ke depan. Iya, Dede. Ya, semangat. Siapa? Ina. Ada yang tahu kabarnya kenapa tidak masuk sekolah hari ini? Tidak ada. Jadi apa ya? Tidak ada pemberitahuan juga. Di grup juga tidak ada. Oke. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, kita saling menyapa dulu ya. Saling menyapa temannya yang di dekatnya. Bagaimana kabarnya? Oke. Masih ingat dengan lagu ini? Masih. Ya, kita berdiri semuanya dulu nak. Berdiri semuanya dulu. Oke. 1, 2, 3. Hai kawan, kita jumpa lagi. Tengok kanan, tengok kiri, kedipkan mata ting-ting. Sekali lagi ting-ting. Oke, tepuk good job. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, jangan lupa kita bersalawat, memanjatkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW supaya kita mendapatkan pahala kebaikan dan dihapus semua dosa-dosa dan keburukan, menjadi dekat dengan Rasul. Ya
Setelah kita bersolawat sebagai wujud cinta tanah air kita kepada bangsa, terlebih dahulu kita menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Siapa penciptanya lagi? Eli Manik. Eli Manik. Bisa berdiri? Ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Halo. Hai. Hai. Ya, sebelum masuk di materi, saya akan mengajak dulu anak-anakku semuanya untuk kita berkonsentrasi, untuk fokus mengikuti pelajaran supaya tidak ada pikirannya yang di luar, masih mengingat di rumahnya, masih ingat main-mainnya. Jadi kita ya, saya memuji dulu. Halo. Hai. Tepuk satu. Tepuk satu. Coba berdiri semuanya. Ya. Ya. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Nah, tepuk empat. Ya, tidak ada ya, tidak semuanya sudah berkonsentrasi, silakan duduk. Ya, awalnya saya mau kasih tiket, tapi karena tidak ada yang pikirannya sudah fokus semuanya untuk belajar, jadi ya tidak ada ya, tidak berlaku tiketnya untuk hari ini. Oke? Kita lanjutkan. Ya. Sebelum Ibu masuk pada materi yang akan kita bahas pada hari ini, Ibu mau bertanya dulu nak. Masih ingat dengan pelajaran sebelumnya? Masih. Ingat dengan pelajaran sebelumnya? Masih. Apa itu? Keseimbangan ekosistem. Ada yang bisa kasih tahu Ibu apa itu keseimbangan ekosistem? Suatu kondisi di mana interaksi antara komponen-komponen di dalamnya. Oke, tepuk tangan untuk Agin. Ada lagi yang bisa menyampaikan apa itu keseimbangan ekosistem? Suatu kondisi di mana interaksi antara komponen-komponen di dalamnya. Oke. Yang mana contohnya yang termasuk keseimbangan ekosistem? Rantai makanan, Rantai makanan dengan jadi rantai makanan yang terdapat di mana? Pada ya, betul sekali. Jadi yang akan kita bahas pada hari ini adalah muatan bahasa Indonesia dengan IPA. Muatan bahasa Indonesia dengan IPA. Jadi KD 3.3 meringkas teks penjelasan atau eksplanasi dari media cetak atau elektronik. Indikatornya menelaah informasi dari bacaan teks dengan mencari kata-kata kunci secara tepat. Indikatornya membuat peta konsep dan menyajikan ringkasan penjelasan eksplanasi dari media cetak secara tepat. Jadi itu untuk muatan bahasa Indonesia. Kita lihat di muatan IPA ya. Di muatan IPA menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Ingat ya, konsep perpindahan kalor atau panas dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian indikatornya menemukan sumber-sumber energi panas pada alat yang digunakan sehari-hari. Itu ya. Kemudian yang ketiga, menganalisis perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Itu. Kemudian indikatornya melaporkan hasil pengamatan untuk mengetahui macam-macam perpindahan kalor. Halo. Hai. Selamat pagi. Pagi, yes. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada beberapa poin yang harus kita selesaikan pada hari ini nak. Yang pertama itu setelah mengamati bacaan dan video, sebentar akan Ibu bagikan bacaan dengan videonya. Siswa mampu menelaah informasi dan menuliskan kata-kata kunci dalam bacaan
secara tepat. Kita akan mencari kata-kata kunci atau informasi penting sebentar di dalam bacaan ya. Kemudian yang kedua, setelah menyimak penjelasan dan mengamati video, siswa mampu menyimpulkan informasi tentang sumber energi panas secara tepat. Itu ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, setelah menyimak penjelasan dan mengamati video, siswa menuliskan kata-kata kunci yang ditemukan dalam setiap paragraf bacaan dan mampu membuat peta konsep. Peta konsep ya. Kemudian yang keempat, setelah mengamati bacaan dan video, siswa mampu menemukan sumber-sumber energi panas pada alat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir, melakukan kegiatan diskusi tentang perpindahan kalor. Ya, gitu ya. Jadi siapa yang disuruh? Siapa yang disuruh? Siswa. Berarti kita yang bekerja sebentar ya. Ibu akan bimbing sebentar, kita kerjakan sama-sama apa yang Ibu berikan tugasnya pada hari ini. Jadi untuk memulai sebentar, Ibu sudah bagi kelompok ya. Kita tentukan yang mana kelompok 1 dulu. Ini ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan 4. Jadi ada 4 kelompok ya. Ibu akan bagikan LKPD-nya. 1. Kemudian ini. Sudah ada semua di situ? Sudah dapat semua LKPD dengan materinya, dengan bacaannya? Sudah ada? Sudah ya. Jadi akan kita bahas pada hari ini tentang panas dan perpindahannya, subtema suhu dan kalor. Gitu ya. Ada nyanyian. Materinya yang akan kita bahas pada hari ini cuma Ibu kemas dalam bentuk nyanyian. Jadi ini bukan hanya sekadar nyanyian biasa ya, tetapi dalam nyanyian ini, dalam baris-baris, dalam lariknya, dalam baitnya itu adalah materi yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi diperhatikan baik-baik lagunya ya. Berpindah memakai tiga cara, konduksi dan konveksi, dan juga radiasi. Konduksi merambat, radiasi memancar, konveksi pandangan melalui panas yang bergorengan. Itu contoh konduksi. Sekarang api unggun, contohnya radiasi. Angin darat dan laut, itu contoh konveksi. Kenapa di depan tak terdapat beberapa alat yang kita sering jumpai dalam kehidupan sehari-hari? Sering melihat yang ada di depannya? Sering. Apa ini? Setrika. Nah, ini apa? Korek. Kalau ini? Panci. Yang di dalamnya ada apa? Air. Kalau yang ini apa? Kompor. Sering dilihat di rumah? Sering. Nah, yang ini akan kita pelajari hari ini, yang mana yang termasuk konduksi, yang mana yang termasuk konveksi, yang mana yang termasuk radiasi. Coba Ibu mau tanya dulu, yang mana yang termasuk contoh dari radiasi? Api unggun. Pancaran api unggun. Selain itu apa lagi? Pancaran matahari. Sinar matahari. Matahari. Ya. Kemudian apa itu konduksi? Merambat. Ya, yang merambat, panasnya merambat ya. Kemudian kalau radiasi? Memancar. Oke. Ya, ini menyala ya. Ini contoh apa nak? Panasnya setrika, itu contoh Konveksi. konveksi atau konduksi. Konduksi. Ya. Jadi itu nyanyian, tak bukan sekadar nyanyian. Ingat ya, panasnya setrika, itu contoh konduksi. Ini panas atau tidak? Panas. Panas.
dari kehidupan sehari-hari yang akan kita bahas sebentar, Nak. Jadi perpindahan panas ada 3. Yang pertama, Konduksi. konduksi. Apa itu konduksi? Contohnya. Apa lagi? Konveksi. Panasnya seperti. Yang kedua apa? Konveksi. Konveksi. Apa itu konveksi? Air. Contohnya yang mana? Ya, angin. Kemudian apa yang ketiga? Radiasi. Apa contohnya? Contohnya apa? Unggun. Pancaran sinar matahari, coba diperhatikan di luar. Itu contoh radiasi. Perhatikan dulu materinya di atas, Nak. Sumber energi panas. Dari gambar berikutnya, apakah Ya, apa persamaannya? Coba. Persamaannya. Apa persamaannya yang ketiga ini? Ada ibu-ibu menjemur pakaian. Ada memasak air di kompor seperti yang ada di depannya. Kemudian yang ketiga, ada yang menghirup udara di pegunungan. Kira-kira apa persamaannya yang ada di dalam gambar tersebut? Ya? Ada gambar orang yang sedang berjemur. Ya. Ada gambar air yang sedang dimasak di atas kompor. Perhatikan dulu. Dan ada ibu yang sedang menjemur pakaian. Persamaan dari ketiga gambar adalah semua gambar tersebut berhubungan dengan awan atau disebut ada matahari dan juga api. Ya. Matahari dan api Perhatikan di memiliki atas. sifat Perhatikan di panas. atas. Matahari bisa mengeringkan Coba pakaian. perhatikan. Api bisa mendidihkan air. Jadi yang kita sebut sebagai sumber energi panas adalah benda-benda Yang yang dapat dapat menghasilkan energi panas. Ya. Tahukah teman-teman bahwa matahari Jadi sumber energi panas adalah apa? Benda-benda yang dapat menghasilkan energi panas. Apalagi sumber energi panas adalah benda-benda yang dapat menghasilkan energi panas. Ingat ya materinya. panas? Yang pertama, cobalah teman-teman menggesekkan sebilah panas selama 1 menit. Kemudian apa yang dirasakan? Panas Ya, ya. terasa hangat. Panas ya. Percobaan sederhana yang kedua, cobalah ambil penggaris dan sebuah kain kering. Gosok-gosokkanlah penggaris pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu sentuhlah permukaan penggaris. Apa yang dirasakan? Setelah kamu melakukan 2 kegiatan tersebut, teman-teman dapat merasakan adanya energi panas. Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara 2 benda. Halo. Halo. Sudah lihat semua yang ditampilkan dalam video? Sudah tahu isi bacaan apa yang ada di dalam video tersebut? Aku mau tanya dulu, sumber energi panas apa yang ada di dalam bacaan yang Ibu bagikan dan yang ada di dalam video yang Ibu putarkan tadi? 1, siapa yang bisa? Matahari.
Jadi ini yang akan kita kerjakan sebentar. Kira-kira bentuknya seperti apa? Oke ya? Jadi perhatikan. Ini ada bacaan yang Ibu akan tampilkan dalam bentuk video. Coba diperhatikan semuanya. Perhatikan semuanya di atas. Perhatikan. Ini ada pengertian teks eksplanasi, menentukan kata kunci, menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan teks, dan menjelaskan teks eksplanasi. Oke, ada 4 ya. Jadi ini teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, seperti fenomena alam, sosial, dan budaya. Yang mana yang termasuk fenomena atau gejala alam yang biasa dilihat di sekeliling kita? Kira-kira apa? Apa yang biasa, bencana-bencana yang biasa dilihat? Tanah longsor, apa lagi? Banjir, apa lagi? Apa lagi? Kebakaran, apa lagi? Gempa, ya. Jadi itu adalah fenomena-fenomena alam. Itulah yang disebut dengan teks eksplanasi ya. Ya, coba diperhatikan kembali. Setelah mendengarkan tayangan video yang Ibu putarkan dan juga bacaan yang ada di LKPD-nya, Ibu mau tanya dulu, apa yang tadi diputar yang anak-anakku sekalian dengarkan di dalam video tersebut tentang teks eksplanasi. Ibu mau tanya dulu, apa itu teks eksplanasi? Fenomena alam. Bisa tidak berikan Ibu contohnya yang mana yang termasuk fenomena alam atau gejala alam yang ada di sekitar kita? 1. Apa? Gempa, banjir, apa lagi? Tanah longsor. Selain dari itu apa lagi? Gempa, tsunami. Ya, itu ya. Jadi teks eksplanasi adalah peristiwa tentang fenomena-fenomena alam atau gejala-gejala alam. Jadi yang mana yang termasuk yang anak-anakku semua sudah sampaikan, termasuk gempa, apalagi banjir, tanah longsor, tsunami. Ya, ini harus sesuai dengan fakta atau kenyataan, tidak boleh dibuat atau rekayasa. Oke? Halo. Halo. Hai. Sudah lihat tadi tayangan videonya? Sudah. Tentang teks eksplanasi. Ya, Ibu mau tanya dulu. Setelah mendengarkan dan melihat atau menonton teks yang Ibu tayangkan, saya mau tanya informasi penting apa yang anak-anakku sekalian dapatkan atau kata-kata kunci apa yang anak-anakku temukan di dalam teks eksplanasi tersebut. Ada yang bisa jawab? Saya ya. Siapa? Silakan. Berdiri nak. Suhu dan kalor. Apakah ada suhu dan kalor dalam teks bacaan yang tadi? Ada. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Khalid. Oke. Halo. Hai. Jadi sekarang kita sudah lihat materinya dari beberapa tayangan video dan dari media yang Ibu tampilkan di depan. Sekarang saatnya kita akan mengerjakan proyek yang akan dikerjakan bersama teman kelompoknya. Oke? Apa proyeknya? Yang pertama, membuat peta konsep. Jadi sebelum bekerja, saya akan menyampaikan dulu aturan-aturan yang akan kita lalui dalam menyelesaikan proyek pada hari ini tentang membuat peta konsep. Oke, yang pertama, waktu pembuatan berupa peta konsep teks kurang lebih selama 30 menit.
30 menit ya harus selesai hari ini. Jadi harus diselesaikan bersama teman kelompoknya. Kemudian yang kedua, tema dari berupa peta konsep teks yang dibuat adalah teks bacaan yang tadi Ibu tampilkan. Oke? Tentang konduksi dan radiasi. Kemudian setelah membuat klip, ringkaslah secara bacaan tersebut secara tepat. Kemudian siswa melakukan kegiatan berdiskusi. Jadi silakan berdiskusi dengan teman kelompok untuk menyelesaikan proyek-proyeknya, tugasnya yang akan selesai pada hari ini. Halo? Hai. Halo? Hai. Siap bekerja? Siap. Sudah ya? Siap ya, ini bagikan. Ini kertas yang akan digunakan. Jadi sebelum anak-anakku mengerjakan proyek peta konsepnya, terlebih dahulu Ibu akan jelaskan bagaimana caranya dibuat sesuai dengan apa yang telah Ibu bagikan. Itu ya. Jadi di situ kalau kelompok 1, kelompok 4 tadi apa yang akan kita kerjakan proyeknya? Yang tadi radiasi ya. Jadi kita tulis ya. Berarti radiasi, perhatikan. Buat dulu kotaknya, kemudian tempel radiasi. Kemudian ini ada contohnya, Ibu tempel lagi di sini. Ya, kita buat tanda panah. Ada beberapa. Jangan lupa ditulis dulunya di atas ya. Peta konsep. Oke? Sampai di sini dimengerti? Siap dipresentasikan? Sudah. Oke, silakan ditempel pekerjaannya di atas, di papan, mulai dari kelompok 1. Ya, itu ya. Oke, jadi siap-siap sekarang. Siap-siap untuk mempresentasikan hasil dari apa yang telah dikerjakan bersama teman-teman di kelompoknya masing-masing. Oke, saya persilakan dulu kelompok 2 ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Oleh Minatullah, perwakilan dari kelompok 2. Ya, saya Akan mempresentasikan hasil kerja kerja proyek kami kelompok kami tentang apa kita tentang peta konsep radiasi. Oke, peta konsep radiasi. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Kelompok 2 ya. Ya, silakan. Radiasi adalah perpindahan panas oleh gelombang. Panas akan terus menyambat. Ya. Penyebabnya Perpindahan panas oleh gelombang elektromagnetik tanpa melibatkan zat lain. adapun Adapun api contoh api unggun pancaran sinar matahari. oke. Ya, selanjutnya saya persilakan kelompok berapa lagi? 4. Kelompok 4 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramani. Saya Dari kelompok 5. 4. Saya akan mempresentasikan Hasil hasil dari kerja proyek kelompok kami. proyek kelompok kami. Ya, silakan. Yang mana punya Kak? Pancaran api unggun. Ya. Apa itu radiasi dulu jelaskan. Artinya. Artinya merontak. Ya, terus Penyebab ya. perbedaan
suhu antara dua buah objek yang bersentuhan. Panas akan terus merambat tanpa terjadi pertukaran partikel. Oke, terus akibatnya bisa terjadi panas ketika Ketika? ada pancaran. Oke, contoh, apa contohnya? Seperti pancaran. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan ya? Sama semua? Oke, akhiri demikian dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke depan. Tadi kan radiasi, di sana juga radiasi. Ibu mau dengar yang produksinya bagaimana kalau produksi? Coba ke depan. Satu orang. Nurul ke depan. Cepat. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amelia dari kelompok 1. Akan mempresentasikan hasil Proyek proyek dari kelompok kami. dari kelompok kami. Ya, silakan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 kawan. Produksi artinya merambat. Ya. Pengertian proses perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan bagian-bagian zat saat itu. Oke, penyebabnya Penyebab perpindahan suhu antara dua buah dan objek. yang bersentuhan. Oke, akibatnya Panas akan merambat tanpa terjadi pertukaran partikel. partikel. Oke, betul. Demikianlah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, sangat luar biasa apa yang telah dilakukan oleh anak-anakku semuanya. Jadi saya memberikan apresiasi, terima kasih atas keberaniannya ke depan. Jadi jangan takut salah, jangan takut untuk tampil ke depan, di depan teman-teman tak. Karena ini adalah proses pembelajaran untuk kita ke depan nantinya ya. Jadi mulai dari sekarang biasakan bicara di depan teman tak dulu. Jangan malu-malu, tidak usah takut salah, beranikan diri saja. Jangan Ibu akan tanyakan dari apa yang telah dikerjakan tadi tentang teks eksplanasi, membuat peta konsep, kemudian sumber energi panas, teks eksplanasi, kemudian sumber energi panas, kemudian apa lagi yang telah dipelajari tadi? Panas dan perpindahannya. Apa lagi yang dinamakan teks eksplanasi? Tentang fenomena alam. Yang mana yang termasuk fenomena alam? Gempa. Apa lagi? Banjir. Apa lagi? Ya, longsor. Itu ya. Kemudian sumber energi panas. Yang mana yang termasuk sumber energi panas dalam kehidupan sehari-hari? Matahari. Apa lagi? Api. Iya, betul. Untuk kelompok yang terbaik pada hari ini jatuh kepada kelompok berapa? Kelompok 4. Siapa? Ya, jadi jatuh kepada kelompok 2. Lihat tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, kelompok 2 ya. Jadi hari ini untuk kelompok 2, Ibu akan berikan voucher ke kantin. Bisa ke depan satu orang nak? Ya, silakan ke depan. Ini ada voucher ke kantin untuk dipakai bersama teman-temannya keliling SD Impres Tabijai. Bisa dibaca? Kelompok terbaik mendapat voucher ke kantin 10.000. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, silakan kita untuk kelompok 2. Ya, kita kemudian bagaimana pada saat kita belajar tentang panas dan perpindahannya? Apakah bosan atau tidak? Suka atau tidak? Kegiatan mana yang paling disukai pada hari ini tadi? Proses pembelajaran tak? Yang membuat? Oh iya, membuat peta konsep suka karena menempel-menempel. Terima kasih untuk semuanya.
bekerja sama, terlalu lama mengerjakan sampai mereka lebih duluan selesai daripada kita. Jadi sampai ketemu di proses pembelajaran berikutnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anakku semua ke depan.